cinta Allah itu kalau sudah diberikan, maka dia tidak akan kenal batas. Bahkan pendosa yang paling buruk pun dalam hidupnya, kata Allah, aku akan berikan peluang untuk mendapatkan cintaku. Ketika Allah memberikan cintanya, yuhibbukumullah, ketika Allah mencintai Anda, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka aku akan ampuni semua dosa-dosa yang pernah kau kerjakan. Jadi jangan takut. Kita itu sama, sepanjang kita mau mendekat. Bahkan ada ayat indah sekali. Ayat ini turun pada pelaku dosa besar yang sudah pesimis. Jadi dia udah menyimpulkan, udahlah, ini saya lihat wajah saya ini wajah neraka nih. Terbanyak salahnya, udah hitam, udah lumpur begini nih. Orang memandang nih gak ada kesempatan ke surga, udah pokoknya jelek. Setiap orang melihat saya jelek semuanya. Dia pernah berzina, dia mabuk, dia kriminal luar biasa. Tapi tahukah Anda? Tiba-tiba pada orang ini turun satu ayat yang sangat indah, yang membuat orang itu jatuh tertunduk dan tobat di hadapan Allah. Ayat indah, Quran surah 39 ayat 53. Kata Allah, Qul, katakan Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan pada hambaku yang telah mengoleksi banyak dosa dalam hidupnya. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, dia belum kerjakan, dia belum lengkap hidupnya. Israf. Itu ketika dia mau kembali, itu masih disebut hamba oleh Allah. Anda bayangkan, penjahat yang tobat, itu disamakan statusnya oleh Allah dengan hamba yang soleh. Jadi Allah itu sangat menyukai, maaf ya, penjahat yang tobat, orang salah yang tobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Di Allah sangat mencintai orang salah yang bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Di ketika Anda berbuat dosa sebanyak apapun kata Allah dan Anda ingin tobat, apa kalimatnya? La taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa dari rahmatku. Dan disebut hamba. Kamu sama dengan soleh yang lain. Cuman kamu tinggalkan aja perbuatan buruk kamu. Begitu seorang pelaku maksiat yang paling tinggi itu ingin bertobat, langsung disebut dengan kalimat ibad. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Katakan hambaku sini. Kamu mau tobat? Jangan putus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang pernah kau kerjakan. Firaun tuh gelar bagi raja di Mesir, Farao, bahasa Arabnya Firaun. Hobinya bunuh orang. Jadi kalau ada perempuan yang mengandung, itu di sampingnya udah ada algojo. Satu mengawasi, satu pegang pisau. Jadi kalau lahir perempuan, bebas. Perempuan, bebas. Wa yastahyuna nisa'akum. Kalau laki-laki langsung dibanting ke tanah, disembelih di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhanmu yang paling besar. Firaun. Orang sekarang paling banter ngaku nabi. Firaun ngaku Tuhan. Tapi itu tidak menghalangi kasih sayang Allah untuk memberikan dia hidayah. Kita sekarang sampai kiamat nabinya cuma satu, nggak pernah lihat lagi Nabi Muhammad SAW. Firaun langsung dua nabi, Anda bayangkan, Musa dan Harun. Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Firaun, dia sudah mulai melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Coba ingatkan dia dengan kelembutan, mungkin dengan lembut itu dia akan sadar dia salah. Anda bayangkan, saking rahmannya Allah, seorang yang mengaku Tuhan, hobinya bunuh orang, itu masih diberikan kesempatan dapat hidayah supaya balik lagi. Sampai nyawa itu ditenggorokan itu. Maksud saya gini, kalau Allah sudah tawarkan sifat yang sempurna ini, Anda belum bertobat juga, Anda butuh apa lagi untuk berubah? Anda akan wafat. Lihatlah ke cermin, kamu akan wafat. Innaka mayyitun fa innahum mayyitun. Kamu wafat. Setelah kamu akan pulang. Masa pulang dalam keadaan kotor? Apa nggak malu kamu lahirnya bersih, pulangnya kotor? Dan itu dibuka di hadapan Allah semua.